memberi ucapan nasihat. Demikian pengumuman dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matin tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan untuk melangkahkan kaki kita menuju Baitullah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, an-ni'matus siha wal faragh." Dua nikmat yang senantiasa banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini. Salawat berkaian salam tak lupa pula kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu keyakinan yang sudah sepantasnya dan selayaknya kita tanamkan pada diri kita, yakni menerima dan taat terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik ataupun pula takdir yang buruk. Bahkan prinsip ini adalah merupakan di antara rukun iman kita, yakni beriman kepada qada dan qadar Allah. Di antara dalil yang menjelaskan tentang prinsip ini yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Fa akhbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Pada malaikat Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang iman itu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Tidaklah ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu pun yang basah ataupun kering melainkan semua telah ditulis dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, faqala ya Rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Dari Abdullah ibn Samit, dia berkata, "Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah qalam atau pena. Lalu dia berkata kepada pena tersebut, tulislah. Maka pena ini pun berkata, apa yang aku harus tulis? Allah Subhanahu wa taala berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga datangnya hari kiamat." Sedari kecil kita mengetahui bersama bahwa takdir itu ada dua. Ada yang takdir baik dan ada pula takdir yang buruk. Namun, apakah kita sudah menyadari bahwa apa yang dimaksud dari takdir baik dan buruk tersebut? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya bahwa jika takdir baik itu kita semua sudah paham apa yang terjadi, baik itu Allah memberikan kita nikmat kesehatan, itu adalah salah satu contoh dari takdir baik. Namun apakah kita menyadari bahwa takdir buruk tersebut apa?
Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan takdir yang disifati dengan keburukan maka dimaksud adalah buruknya suatu yang ditakdirkan tersebut, bukan buruknya yang ditakdirkan, bukan buruk takdir yang merupakan perbuatan Allah. Karena sesungguhnya perbuatan Allah tidak sedikit pun ada keburukan dalamnya. Semua perbuatan Allah dalamnya terdapat faedah, ada hikmah di dalamnya. Semua yang terjadi baik berupa takdir kebaikan dan keburukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hikmahnya. Salah satu contohnya mungkin takdir Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Apakah kita sudah menyadari bahwa takdir tersebut adalah sudah dituliskan oleh Allah sebelum kita lahir ke bumi? Begitu pula takdir yang buruk yang menimpa kita. Salah satu contohnya adalah banyaknya kita diputuskan hubungan kerja kita di mana kita kerja. Apakah dari takdir tersebut kita sudah meyakini bahwa itu semua sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita lahir di bumi? Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang benar-benar, dan hanya kepada kamilah engkau kembali. Sudahkah kita pahami bahwa musibah yang menimpa kita tidak hanya hal-hal yang buruk saja, akan tetapi musibah yang menimpa kita bukan hanya sekedar kebaikan, bukan hanya sekedar keburukan, bahkan Allah menguji kita dengan nikmat kesehatan salah satunya. Allah Subhanahu wa taala akan menanya, buat apa kita hidup di dunia? Buat apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu dalam ayat ini tadi Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, Allah menguji kalian terkadang dengan musibah, dan Allah pula menguji kalian terkadang pula dengan nikmat, untuk melihat siapa yang kufur dan siapa pula yang bersyukur. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmatnya kepada kita, maka perlu kita syukuri. Namun, sudahkah kita menyadari bahwa bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah segitu saja? Syukur kepada Allah butuh dengan namanya membuktikan rasa syukur kita tersebut. Salah satu contohnya kita membuktikan nikmat rasa syukur kita kepada Allah dengan memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk beribadah lebih dekat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salah satu cara Allah dekat dengan hambanya yaitu dengan memberikan dia ujian. Apakah dengan ujian tersebut hambanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Waliya'udzubillah. Perlu juga kita sadari bahwa salah satu bukti tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hambanya disiksa di hari kiamat adalah dengan mendahulukan siksaannya di akhirat dengan di awal. Dengan mungkin kita diuji dengan harta kita, sedikitnya harta yang kita dapatkan, walaupun kita telah bekerja dengan sekuat tenaga kita, maka kita perlu bersabar di sini. Kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita, telah menetapkan kepada kita apakah kita lebih dekat dengannya atau kita menjauh darinya. Maka
dengan adanya ujian tersebut sudah sepantasnya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, kita benar-benar mengimani bahwa takdir Allah tersebut Allah telah tetapkan bagi kita, telah ditetapkan jauh sebelum kita lahir di bumi ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingatkan pula bahwa salah satu cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan memanfaatkan nikmat-nikmatnya. Allah memberikan kita nikmat kesehatan. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang terbaring di rumah sakit, baru dia akan menyadari bahwa nikmat tersebut sungguh sangat agung, sungguh sangat mulia nikmat tersebut. Bagaimana kelak suatu waktu Allah Subhanahu wa taala mengangkat mungkin rasa aman di antara diri kita seperti yang saat kita rasakan ini. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan wabah. Apakah kita menyadari bahwa dengan adanya wabah tersebut Allah ingin hambanya tersebut lebih dekat kepadanya? Maka sudah selayaknya lah kita menyadari tersebut. Kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh, terutama amal-amal yang diwajibkan seperti salat. Maka dengan kita meruntinkan menjaga salat-salat tersebut, maka niscaya Allah akan menjaga kesehatan pula, menjaga diri kita bersama. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita sebagai umat muslim untuk senantiasa mengingatkan kepada diri kita pribadi bahwa amal yang perlu kita jadikan sebagai bekal untuk menghadapi hari kiamat adalah takwa. Maka dengan itu marilah kita senantiasa mengasah, senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mungkin kita lebih memperbanyak amal-amal, terutama amalan soleh yang wajib. Jangan sampai kita melalaikan amalan tersebut, karena salah satu amalan yang pertama yang dihisab adalah salat. Maka hendaknya kita mengerjakan salat tersebut dengan tepat waktu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini marilah kita mendekatkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hati kita senantiasa rindu kepadanya, senantiasa dekat kepadanya, senantiasa digerakkan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal ahya'i minkum wal amwat innaka antal qaribul mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbik ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbik ala ta'atik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.